Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Novi Misteri Official. Pada malam kali ini kita kedatangan tamu, ya, tamu spesial nih. Dengan Mas siapa, Mas? Boleh perkenalkan namanya, Mas? Iya, nama saya Erlambang. Iya. Pak Erlambang ya. Iya. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah seorang petugas keamanan ya. Iya. Salah satu perusahaan. Iya. Swasta ya. Swasta, Mas. Oke. Dan akan membagikan ceritanya mistis ya yang dialami langsung oleh Pak Erlambang ya. Iya. Ya. Oke Pak, boleh diceritakan? Iya, waktu itu kejadiannya waktu saya pertama kali bekerja. Ini perihal tentang lokasi di kejadian waktu bekerja Di mana? di pabrik pipa. Ya, oke. Pabrik pipa. Nah, jadi Kawasan Medan lah ya. kawasan Medan. Nah, jadi pas itu sekitar malam hari, jam kebetulan saya jaga malam itu, jaga malam. Jadi sekitar jam 2 pagi itu saya masih jaga. Pokoknya kebetulan hujan itu. Hujan, oh. Hujan. Maksudnya hujan ya. Iya, hujan deras. Jadi cuacanya pun campur angin juga, angin kencang. Pas kebetulan jaga itu posisi mati lampu. Lampu. Iya. Jadi di saat mati lampu itu, Oh, di saat mati lampu itu nggak ada genset ya perusahaannya? waktu kerja itu kalau seandainya hari biasa genset dihidupkan, cuman kalau hari libur, di hari Minggu, Libur nggak dihidupkan. Oh, mati total lah. Iya. Oke, terus kan Pak Erlambang. Ya jadi karena posisi mati lampu, jadi kan ya nggak ada penerangan lah saya lampu. Jadi kebetulan saya lagi duduk itu di bangku di pos, memperhatikan sekitar dengan posisi mati lampu. Jadi saya hidupkan senter, ada kebetulan cahaya sedikit untuk terangi pos. Jadi pas di saat saya duduk itu di pos, saya merasa merinding. Hawanya udah mulai nggak karuan gitu. Kira-kira pukul berapa itu ya? Sekitar pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi. Iya, pukul 2 pagi. Jadi di saat itu saya merasakan sesuatu yang nggak enak gitu. Kebetulan di sebelah pos tuh ada pohon ketapang. Pohon itu besar, jadi kayak dari pohon itu arahnya macam ada sosok-sosok penampakan gitu di pohon itu. Ya? Iya. Itu pohon itu berada di posisi sebelah mana dari pos? Di posisi sebelah kanan. Oh, sebelah kanan ya. Iya. Jadi dari pohon itu saya perhatikan, saya juga nggak terlalu berani gitu untuk memperhatikannya karena memang rasanya itu udah merinding gitu. Jadi ya? iya. Dan di saat itu saya melihat ada bayangan, dan bayangan itu pertama seperti asap. Asap ya? Asap ya, munculnya Itu asap. posisinya di mana tuh? Di depan samping pos dekat pohon itu. Oh, di dekat pos. Iya, dekat pohon itu. Jadi muncul asap, dan asap itu saya perhatikan lama-lama kok berwujud. Oh, gitu ya? Berwujud, Oh, jadi awalnya itu sosoknya itu dari seperti asap Mas. asap, ya? iya. Jadi setelah munculnya asap dan membentuk terus jadi wujud, dan lama-lama kemudian wujud itu tadi sepertinya sosok perempuan. Oh, perempuan. Oh, berarti sosok seperti Kunti ya? Iya, betul, seperti itu. Merinding juga nih. Iya. Lagi Mas lanjut. Jadi saya pun juga merasa Was-was juga was-was ya? ya, merasa Was-was, takut, panik, merinding. Cuman Demi melaksanakan kerjaan tadi, tugas. Jawab tugas ya. Iya, apa boleh buat ya, saya tetap tahankan gitu. Dan di saat saya bertahan duduk di situ, kemunculan asap tadi yang berbentuk wujud perempuan tadi, saya perhatikan seakan-akan dia itu mulai mendekat masuk ke pos. Oh gitu? Iya, mulai berjalan. Jadi asap itu masuk mendekat itu? Iya, ada ke pos. Di saat itu saya
betul-betul nggak karuan lah gitu, betul-betul nggak tahan. Cuma saya paksakan, akhirnya yang ada badan saya ini seakan-akan macam mau Direp-rep ya? iya, macam mau Ditindih ya? ditindih atau macam berat gitu, berat. Kepala ini macam terasa besar kali, bulu kuduk semua naik merinding, dan di saat itu bayangan itu hilang. Ketika hilang. Iya, cuman di saat saya duduk di bangku itu yang saya rasakan ada yang mulai merapat di belakang di sekitar saya, dan di saat itu ada tangan-tangan yang saya rasakan juga memegang kepala saya. Oh gitu. Iya. Wah, Memegang kepala. luar biasa teman-teman. Oke teman-teman. Sampai Nanti akan kita lanjut ya. Oke, kita tunggu setelah jeda berikut ini. Oke mas, lanjut mas. Oke, jadi lanjut cerita tadi ya. Jadi tadi Setelah sampai di TKP yang tadi ya. setelah saya merasakan ada yang di belakang saya memegang kepala saya, ya terus seakan-akan tangan tadi jalan ke belakang punggung saya, turun ke belakang punggung, dan di saat itu saya tersentak. Oh gitu ya. Iya, saya merasakan udah nggak kuat lagi gitu. Jadi saya langsung bangun, berdiri dari kursi tadi kan. Saya berjalan ke arah pintu pos keluar. Kebetulan masih hujan di luar. Oh sampai turun hujan mas? Iya, masih hujan. Posisi sendiri ya? Sendiri. Berapa lama mas kira-kira durasinya dari penampakan tadi? Berapa lama? Sekitar kurang lebih 15 menit gitulah. Wah lama ya? Iya, 15 menit. Suasananya itu terus mencekam. Rekam ya? Iya, dan selanjutnya ada kelihatan ada samping-samping saya itu ada bayangan-bayangan yang datang ke pos itu, masuk ke pos. Oh berarti malam itu terus diganggu ya? Iya, terus diganggu. Jadi saya nggak kuat, saya keluar dari pos, dan keadaan hujan, saya di luar tuh, di luar pos. Saya berdiri di bawah pohon ketapang itu, baca juga lah sesuai dengan keyakinan kan, agama, baca-baca, dan mulailah aura yang mengganggu tadi seakan-akan udah mulai mereda gitu. Oh gitu. Iya, setelah 15 menit tadi udah mulai berangsur-angsur normal kembali, hilang ya, normal kembali. Berarti masih lama ya mas, sampai 15 menit loh. Iya, Ya? lama. Jadi Masih kuat nih. jadi Masih kuat mas. pergerakannya itu istilahnya interaksi orang itu yang hadir di situ tuh, di pos itu, makhluk-makhluk halus tadi itu seakan-akan memang mau mengganggu. Memang ada interaksi ya. Iya, Interaksi ya. iya. Jadi saya coba untuk inilah, baca-baca ayat sesuai keyakinan. Saya baca terus. Itu nggak cuma sekali ataupun 1-2 ayat, tapi banyak yang udah saya baca, dan itulah perlahan-lahan mulai normal kembali. Di saat itu saya juga mulai berani masuk ke pos lagi balik, dan itu juga masih kondisi gelap, masih mati lampu. Iya. Berarti pada titik itu cukup lama mas ya? Mungkinan sekitar ada 2 jam gitu. Ada nggak pengalaman bisnis lainnya selain itu? Nah, ini ada lagi pengalaman saya pribadi sewaktu pindah rumah. Pindah rumah? Iya, pindah rumah. Kebetulan saya disuruh kakak itu kan, ya kakak itu mau pindah rumah baru. Jadi sebelum pindah rumah baru itu ada beberapa material yang udah dibeli dia, bahan bangunan. Jadi saya suruh jaga di situ malam itu. Jadi kalau nggak salah itu saya masih ingat malam Rabu itu. Malam Rabu, iya, malam Rabu. Jadi kebetulan saya jaga itu ada teman gitu kan sebelah saya. Kami di dalam rumah itu, rumah kosong itu kami jaga dengan posisi rumah itu belum ada pintu, belum ada jendela. Termasuk rumah baru mas? Ya? Rumah baru ya. Tapi belum sepenuhnya siap. selesai, ya? Iya, tinggal pintu dan jendelanya aja lagi lah. Yang belum dipasang. Jadi kami jaga itu malam itu sekitar jam 1:30. 1:30 juga ya? Iya, 1:30. Di antara jam 2 terus ya? Iya. Iya. Mulailah kami ngerasakan ngantuk. Jadi
masing-masing kami ambil posisi di dalam ruang tamunya itu. Kami mulai rebahan lah, ambil posisi. Posisi itu berdua ya? Berdua. Nah, ditemani cuma dengan lampu teplok. Lampu teplok. Iya, lampu teplok. Dari, semprong itu ya, kaca semprong. Iya. Cuma itulah cahaya lampu. Jadi kebetulan posisi tidurnya teman saya di pinggir dekat jendela dan saya di tengah. Jadi pas udah mulai kami mau tidur, posisi saya di tengah dan teman saya di pinggir dekat jendela. Saya menghadap pintu, kebetulan malam itu tidurnya. Jadi di saat udah mulai agak terlelap, mulai mau terlelap, saya terbangun. Nah. Dan di saat bangun tuh saya merasakan badan saya itu nggak bisa digerakkan, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Cuma mata saya yang bisa melihat. Seperti direprap mas ya? Iya, seperti macam tekan gitu, hawa-hawa yang nggak karuan. Di saat itu saya merasakan merinding yang luar biasa. Tiba-tiba dari arah pintu itu masuk sosok bayangan putih. Posisi terbang dari ke dalam masuk. Tunggu, itu posisinya yang teman mas itu tahu nggak? Dia lagi tidur. Dia udah tidur. Ya? Iya. Dan saya yang terbangun. Jadi saya yang melihat bayangan putih itu masuk dari pintu, masuk ke dalam, dan itu posisi terbang dia. Dan saat itu saya lihat sepertinya itu perempuan, iya. Sosok kunti. Ya. Jadi kunti itu terbang pas di atas saya, di hadapan saya. Ya, saya lagi posisi terlentang melihat ke atas dan dia pas berhenti di atas saya terbang. Jadi kami seperti menghadapi tekanan yang luar biasa dari kunti tadi ini kan gitu, karena melihat langsung dan dia benar-benar seakan-akan memang menakuti saya lah gitu. Tapi itu nyata mas, masuk? Iya, nyata masuk dan dia memang betul-betul berhenti terbang di atas saya dan saya melihatnya. Lalu saya coba untuk dengan kondisi saya nggak sanggup merinding, bergetar badan saya, nggak bisa digerakkan, dia masih di situ. Masih posisi masih di atas. Masih di atas saya, di atas saya, melihat saya gitu. Dan itu waktunya mungkin ya lumayan lama juga, sekitar ada 1 menit dia di atas. Jadi saat itu yang ada di pikiran saya cuma berdoa. Saya baca juga, saya bacakan ayat-ayat. Saya coba untuk bertahan, dan setelah saya baca ayat tadi, dia mulai terbang lagi, menghilang. Lalu posisinya langsung hilang di tempat atau terbang dulu dia keluar? Terbang ke arah dalam rumah itu juga. Oh gitu, berarti iya. Masuk dari depan. Ya, dia berhenti di atas saya, menghadapi saya, melihat saya, dan langsung setelah saya baca beberapa kali ayat, lalu dia menghilang. Muncul. Terus menghilang. Teman-teman, ini memang luar biasa ini ya. Iya. Artinya mengerikan. Iya. Ya, ini jos nih. Setelah itu gimana? Setelah itu saya terbangun dan saat itu saya langsung bangunkan teman saya. Saya bangunkan dia, agak lama juga dia baru bangun. Di saat itu dia juga nanya ada apa. Baru saya bilang, saya baru melihat kuntilanak. Saya baru nampak di atas badan saya itu, dia berdiri terbang di atas saya. Nah, saat mas ceritakan itu, teman mas gimana tuh? Apa yang dia tanggapan dia lagi? Langsung dia terbangun, langsung dia mendengar cerita saya. Dia pun seakan-akan macam ketakutan juga lah. Takut. Posisi rumah di mana tuh? Posisi rumah itu di daerah maksudnya? Maksudnya iya, lokasinya apakah di persawahan ataukah di tengah kebun? Posisi rumah ini di tengah kebun gitu mas. Di tanah kosong. Cuman sebelum itu kebun.
Jadi dibangun rumah di situ. Jadi antara rumah yang satu sama rumah yang lain itu, rumah baru itu agak berjauhan gitu. Oh, antar berarti rumah itu jaraknya sangat jauh lah. Iya, agak jauh dari rumah yang lain. Bilang, jarang ya. Iya, ya rumahnya jarang di tanah perkebunan. Oke teman-teman, jadi pengalaman Mas Bambang ini cukup luar biasa teman-teman ya. Saya juga sangat ini ya, rasa gimana ya, tertarik nih untuk mengupas terus. Untuk cerita selanjutnya saya boleh diceritakan Mas? Nah, ini cerita ini yang lebih bikin merinding lagi nih, sepertinya. Seru nih teman-teman. Iya. Oke. Ini pengalaman saya yang betul-betul buat saya paling merinding lah, paling luar biasa takutnya gitu. Waktu itu saya baru juga berkunjung tempat teman. Jadi malam itu kami kalau di pesta itu lelean lah. Oke, orang Jawa bilang lelean ya. Lelean ya, orang Jawa bilang, begadang lelean. Kita saling bantu lagi. Iya, saling bantu. Jadi malam itu saya lelean datang ke tempat teman saya karena besoknya ada pesta kan, jadi malam itu kami lelean. Dan di saat lelean itu tiba-tiba saya nggak merasakan ini kayak nggak tenang itu di situ. Jadi saya pamitan sama dia. Malam itu saya pamitan, saya pengen pulang gitu. Pulang lebih awal ya daripada mainnya. Iya, itu juga udah sekitar jam 1. Jam 1. Jadi saya pamit sama dia, saya bilang saya mau pulang. Jadi dia juga udah berusaha menahannya. Cuman karena memang alasan saya, pikiran saya juga nggak enak gitu. Pikiran yang di rumah, jadi saya pulang malam itu sendirian. Sebelumnya kami datang itu sama teman saya berdua ke rumah pesta itu. Jadi setelah itu saya pulang sendiri, pamitan sama dia. Saya menuju pulang dan di sepanjang jalan itu ada pohon-pohon sawit lah begitu. Di pinggir jalan, pohon sawit. Milik warga ya, Mas? Sawit warga, iya, sawit warga. Jadi posisi sawit di pinggir jalan dan ada juga turunan melewati titi. Jadi sebelum turunan itu ketemu titi. Gini teman-teman ya, kalau teman-teman nggak tahu, titi itu bahasa dari Medan ya. Iya. Nah, kalau bahasa ini Titi. Jembatan ya. Jembatan. Saya ketemu jembatan. Sebelum jembatan itu saya lewati, saya melihat ada sebuah kereta. Kereta itu keluar dari jembatan itu. Saya juga nggak tahu. Sudah saya potong. Maksudnya kendaraan kereta itu keluar dari jembatan gitu? Iya. Tiba-tiba muncul lah begitu. Ada kereta. Dan kereta itu nggak ada lampunya. Nggak ada lampu, cuman karena suaranya ada. Jadi saya yakin itu kereta. Dan begitu kereta itu di depan saya, sebelum saya lewati, dia keluar dari jembatan itu. Dan saya lihat di kereta itu ada seperti kain gitu. Kain itu seperti bergoyang-goyang, terkena angin. Jadi saya perhatikan terus kain itu apa gitu. Saya curiga dan heran kenapa ada kain di kereta, sementara di kereta itu nggak kelihatan yang bawa kereta itu. Saya coba memperhatikan tadi apa sebenarnya kain-kain itu. Oh, berarti kain itu di atas kereta, Mas? Iya, di atas kereta. Nah, setelah saya perhatikan lama-lama baru kelihatan kain itu apa. Dan ternyata kain itu berwujud sosok perempuan. Iya. Kuntilanak? Iya, kuntilanak. Dia dibonceng dengan kereta tadi itu, cuman menghadap kita. Oh gitu? Iya. Posisinya gimana? Posisi dia membelakangi yang bawa kereta. Oh, membelakangi? Iya, melihat ke belakang. Bukan melihat ke depan, dia melihat ke belakang. Posisi saya di belakang. Iya, mendahului. Jadi dia melihat ke belakang, saya lihat ke belakang juga. Dan itu sepertinya ya, kuntilanak. Karena ada kereta saya tadi dekat jaraknya, jadi sosoknya kan jelas. Sosoknya jelas. Jadi bisa saya lihat kereta itu tadi, yang ada perempuan tadi dia saya.
ketawa cukup ya, nampak wajahnya cuma nggak kelihatan, cuma rambutnya aja, rambutnya seakan-akan macam terbang gitu, terurai ya. Rambutnya panjang, cuman posisi rambutnya itu semrautan lah gitu, semrautan. Jadi saya terus perhatikan dengan posisi tangan saya juga udah kebas, merinding, ya. Nah di saat itu dia seperti menari-nari, dia menari-nari di atas kereta, goyang-goyang tangannya, joget-joget gitu, joget-joget. Dia, saya lihat dia joget-joget dengan tertawa-tawa. Saya lihat terus, dan dia juga terus maju. Kebetulan di simpang itu, di simpang arah mau ke jalan keluar, dan sampai simpang itu dia menghilang. Kereta itu nggak ada yang bawa, yang ada cuma dia, cuma kunci tadi itu di belakang kereta itu dibonceng, melihat saya. Jadi setelah itu dia menghilang. Di saat dia menghilang, saya ada melihat seorang laki-laki di simpang itu. Iya, di simpang itu juga berdiri. Nah di saat laki-laki itu saya coba tanya, Anda nggak nampak kereta tadi lewat, ada perempuan di bonceng berpakaian putih, dan laki-laki itu hanya diam melihat saya, dan di saat itu saya melihat matanya itu merah. Nah jadi saya kaget, terkejut saya langsung berlalu aja, saya lewati tadi itu laki-laki tadi. Iya, saya rasa pun sosok juga, karena di saat itu memang ya udah jam-jam 2-an pagi gitu. Gak mungkin ada laki-laki sendiri. Luar biasa teman-teman ya. Waduh, pengalamannya langsung luar biasa. Oke teman-teman, ini kita juga posisi kita berada di depan rumah ya, depan rumah Mas Lakbang ya. Iya. Musik langsung kita datangi rumah beliau. Teman, boleh dilanjut Mas pengalamannya lagi. Iya. Nah, selanjutnya ya ada pengalaman juga termasuk pengalaman yang luar biasa saya rasakan. Di mana tuh Mas? Di sekitaran rumah. Cuma rumah itu rumah yang baru saya tempati juga, rumah sewa. Jadi kami karena baru pindah di rumah sewa itu, situasinya rumah di situ cuma ada tiga ya? Tiga rumah, hanya tiga. Itu rumahnya berdampingan atau memang masih berjauhan? Berjauhan. Antara satu dan yang lainnya ada sekitar jarak 200 meter lah. Waduh, jauh. Dan itu di tengah perkebunan juga, tengah ladang. Jadi rumah itu yang saya tempatin posisi yang kedua. Rumah pertama dan saya yang kedua, dan di ujung sana baru ada rumah lagi satu. Tapi dengan posisi yang berjauhan ya? Berjauhan ya. Apa masalah-masalahnya? Jadi kebetulan kami baru pindah. Malam pertama itu rumah itu nggak dilengkapi dengan cahaya listrik. Kebetulan belum masuk listrik. Jadi yang ada cuma cahaya sekedarnya, cahaya lampu teplok juga. Berarti belum ada listrik? Belum ada listrik. Iya. Lalu saya malam itu setelah anak-anak dan istri saya mulai beristirahat karena kelelahan baru pindah, saya coba untuk duduk santai di depan rumah. Malam itu sekitar jam 8. Jadi saya duduk sendirian. Saya perhatikan suasana malam itu kebetulan sedikit agak mencekam karena di tengah kebun tadi kan, jadi agak gelap, nggak ada cahaya listrik. Tiba-tiba nggak tahu dari mana datangnya, saya lihat ada ibu-ibu berjalan, muncul tahu-tahu di hadapan saya.
muncul. Itu nggak tahu ya arah posisi dari mana, nggak tahu. Nggak tahu dari mana arahnya, cuman saya perhatikan ibu itu seperti ibu tetangga saya yang rumah yang pertama ketemu. Oh gitu. Iya, wajahnya mirip semua ibu yang pertama ketemu. Percis sekali rambutnya, dan wajahnya cuma nggak kelihatan, cuma rambutnya aja sama wujud badannya. Saya potong sebentar mas. Iya. Itu waktu nampak itu, mas ada untuk memanggil atau menegur nggak ke ibu-ibu itu? Saya cuma terkejut. Hah? Saya cuma terkejut. Saya diam. Dan saya lihat dia juga diam. Dia cuma diam, berdiri menunduk di depan saya. Mungkin sekitar jarak dari saya sekitar 3 meter lah. 3 meter. Oh cukup dekat mas ya? Iya, cukup dekat. Dan memang kelihatan jelas Tapi wujud emang ibu itu. kenapa maksudnya emang nampak seperti ibu yang di Iya, seperti ibu itu. Jadi ibu itu kebetulan kan dekat dengan orang rumah, gitu. dengan istri saya. Jadi saya rasa ibu itu mungkin mau mencari istri saya. Cuman dia masih diam. Terus saya perhatikan ibu itu seakan-akan macam ada masalah gitu, menunduk diam. Saya belum tahu. Lalu saya coba untuk, dengan perhatikan ibu itu, saya coba untuk memanggil istri saya yang di dalam rumah. Saya suruh keluar. Untuk meyakinkan mas ya? Iya. Oke. Jadi saya panggil istri saya. Kalau ada ibu ini datang ke rumah, kemungkinan mencari dia gitu. Jadi saya panggil istri saya. Kalau dibilang ibu yang dari depan itu, yang rumah pertama ketemu, itu tadi sore sekitar jam 6 sore, dia sudah pergi sama suaminya. Hah? Sudah pergi sama suaminya ke rumah ibunya. Oh Ke jadi rumah. gitu. Oh jadi aduh pending. Iya. Saya. Jadi mas tadi ibu-ibu itu ada di depan rumah. Iya. Waktu mas panggil istri. Iya. Ternyata penjelasan si istri, ibu-ibu itu sudah berangkat. Tadi sore jam 6. Kalau dia itu sudah berkunjung ke rumah mamanya di lain tempat. Jadi istri saya bilang gitu, langsung saya terkejut. Saya perhatikan lagi sosok perempuan tadi. Saya lihat perempuan itu langsung menghilang, pas di depan saya. Jadi menyerupai mas ya? Menyerupai, ya, menyerupai. Mirip dengan ibu yang tujuannya nggak tahu. bertetangga. Nggak tahu. Rasa-rasa bau gitu nggak ada mas? Ya situasinya gimana saat itu? Situasinya ya, saya juga heran gitu, biasa aja gitu. Nggak ada rasa merinding, nggak ada. Pertama dia datang itu, nggak ada bau apapun. Cuman tahu-tahu dia muncul gitu. Jadi saya kepikiran itu ibu tetangga saya itu. Makanya saya coba untuk nanya istri saya gitu. Tapi di saat saya tanya istri saya, nah di situ saya udah mulai merasa aneh gitu, merinding yang luar biasa. Dan setelah istri saya bilang bahwasannya tetangga kami sudah pergi tadi sore, itu baru saya merasakan sadar ya? Iya sadar. Ternyata yang bukan ditemu itu bukan ibu itu, bukan tetangga saya. Itu jadi perkenalan pertama mungkin sama karena saya rumah baru tadi. Iya. Ke sana kali ya? Iya mungkin. Mantap nih, ini pengalaman horor yang luar biasa nih pada Mas Lambang. Iya. Sebagai seorang security ya. Security. Jadi betul-betul mentalnya diuji ya. Terus ya. Iya. Ya teman-teman ya, teman-teman yang ingin rumahnya dijaga seorang security atau ajudan terbaik, nah ini boleh nih Mas Lambang. Oke Mas, kira-kira ada cerita yang lain kira-kira? Masih ada cerita yang lain. Iya. Dilanjut, Mas, ini masalah tentang rumah tadi ya, rumah yang saya tempati yang baru tadi. Itu berlanjut setelah saya tinggal di situ setelah ada sebulan. Saya coba untuk keluar gitu kan, main-main lah malam itu juga ke rumah teman. Bahwasanya saya ngabari kalau saya udah pindah kan gitu, ada sebulan. Jadi saya keluar rumah, kebetulan sekitar jam 11 atau jam 12 malam hampir gitu, saya pamit pulang dari dia. Dan saya pulang, kebetulan rumah kami itu kan melewati ladang-ladang ya, sawah. Dan di pinggir sawah itu saya melihat ada gudang kosong. Dan di sebelah depan gudang itu ada pokok besar seperti pokok jeruk Bali. Iya, pokok
jeruk Bali, tapi itu kalau saya rasa bukan jeruk Bali, itu pokok buah kayak buah maja itu. Oh iya, buah maja itu. Buah maja. Buah yang ada ukuran masih. Iya betul. Nah, jadi itulah pokok maja itu besar di pinggir jalan. Jadi kebetulan saya pas di atas kereta itu melewati gudang tadi sekitar jam 12 malam tadi itu, saya merasakan merinding yang luar biasa. Saya sampai berpikir saya nggak berani pulang gitu, pulang nggak ya gitu, karena saya takut juga kan. Jadi ada rasa ragu. Ada rasa ragu untuk pulang. Nah, cuman karena kepikiran juga yang di rumah, nah istri saya nggak mungkin saya nggak pulang gitu. Saya paksakan untuk pulang. Jadi akhirnya saya beranikan untuk melewati gudang tadi itu walaupun merinding. Saya paksa lewatin, dan tiba-tiba di saat itu kereta saya mati. Jadi posisi saat sampai depan gudang ya? Iya, sampai depan gudang itu Langsung kereta saya mati. Jadi saya heran gitu, kenapa kereta saya ini masih baru kan gitu. Saya baru sekitar 2 bulan ngambil kereta itu. Oh, posisi itu kereta baru mas? Kereta baru ya. Kok mati gitu, kok mogok. Sebelum-sebelumnya belum pernah mogok. Jadi saya heran gitu, saya berhenti. Saya coba-coba untuk melihat apa gitu kan. Saya periksa, kayak nggak ada masalah gitu. Terus saya coba untuk starternya lagi, nggak bisa. Saya paksa untuk engkol, nggak bisa juga. Iya, jadi kereta tadi memang nggak mau hidup. Saya coba untuk nyorong kereta tadi pelan-pelan. Dan di saat saya nyorong kereta tadi pelan-pelan, saya melihat di sebelah pohon maja itu ada beberapa pohon kecil seperti pohon tebu, pohon tebu dan pohon pisang kecil tuh, yang baru anak-anak pisang itu pohon pisang. Di situ sepertinya ada suara seperti anjing melolong, anjing melolong. Cuma di saat di melolong itu, yang lama-lama kedengaran bukan suara melolongan anjing. Suaranya berubah. Berubah apa itu? Berubah suara merintih. Menangis ya. Nah, jadi di bawah itu, saya juga bercerita merinding juga nih. Di bawah pohon tebu tadi masih. Saya perhatikan ada di bawah pohon tebu tadi, di antara pohon tebu dan pohon pisang itu ada seperti bayang putih duduk di situ. Posisi duduk saya lihat itu, cuman agak tertutup pohon pisang tadi, jadi nggak kelihatan semua. Namun saya tahu itu sosok putih tadi itu bukan manusia, seperti itu makhluk halus. Cuman dia kedengaran saya dia itu saat itu menangis. Iya, merintih, menangis. Jadi saya nggak kuat, saya juga merasakan ketakutan yang luar biasa. Saya lari tuh, saya paksa kereta saya sorong karena kereta saya kan mati gitu. Itu mas posisinya itu gudang itu masih aktif atau enggak ya? Gudang itu kosong. Kosong ya? Iya. Gudang kosong ya? Gudang lama udah nggak dipakai. Pas di dekat gudang itu. Iya, di dekat gudang itu. Posisi pohon-pohon itu di sebelah gudang itu. Oh, sebelah gudang. Dan sebelah gudang itu depan yang saya jalani ini sawah. Sawah berseberangan dengan sawah iya. Nah, jadi kebetulan rumah saya di dalam itulah, di dalam daerah situ. Jadi saya melewati itu tadi gudang harus pulang tadi, dan di saat itulah saya melihat sosok tadi itu sepertinya dia itu duduk, dan saya lihat dia menangis, dan itu suara tangisan itu seperti rintihan gitu kan, rintihan, dan makin jelas kelihatan, makin jelas terdengar, semakin jelas ya. Nah di saat itu saya langsung lari, saya sorong kereta saya sekuat tenaga. Saya paksakan untuk nyorong kereta tadi, yang kereta mati tadi, saya sorong terus. Jadi setelah disorong itu gimana kondisi kereta, bisa dihidupkan enggak tuh setelah gudang itu? Setelah saya sorong kereta itu berapa jauh, saya coba untuk menghidupkan kereta. Saya coba lagi untuk engkol, ternyata kereta tadi hidup. Hidup iya. Hidup, dan setelah hidup kereta tadi, saya nggak tahu, padahal di saat itu nggak hujan, nggak ada becek. Jalan-jalan ini bagus kan gitu. Saya kepleset dan terbanting ke arah sawah. Saya jatuh masuk ke sawah. Nah, itulah. Jadi karena kondisi panik. Padahal nggak ada becek, mas. Nggak ada becek, iya.
Set oke lah, mungkin Iya. satu batu atau apa ya. Iya, jadi Masuk ke sawah ya. tiba-tiba saya tercampak ke sawah dan saya kondisi saya jatuh duluan, baru kereta itu masih di atas di pinggiran jalan tadi. Sempat saya tahan, nah, dengan kondisi saya jatuh tadi, saya pegang kereta tadi supaya nggak jatuh ke sawah. Cukup menarik cukup menarik ini ya. Oke, Mas, masih ada nggak kita Mas? Masih Apakah ada. masih bisa kita lanjut? Masih Apakah bisa, lanjut? masih. Buat jadi part 2 ya. Oke, bisa Ah. boleh ya jadi part 2 ya. Boleh. Oke. Ah. Oke lah. Jadi sebenarnya banyak pelajaran ya. Kisah Mas Lambang ini ya. Iya. Oke teman-teman, jadi ini kemungkinan akan kita lanjut ke part 2 ya. Nah, cukup menarik nih ya, nanti di akhir acara akan ada begitu banyak pertanyaan. Oke, jadi untuk teman-teman yang ingin lanjut cerita dari pengalaman Mas Lambang, itu seorang sejati ya, saya bilang ya. Nanti akan menceritakan banyak kisah-kisah mistisnya. Oke, dia akan share-nya kepada kita dan ambil hikmahnya ya Mas ya. Iya. Ambil hikmahnya, Hikmahnya. ambil baiknya dan buang segala sisi buruknya. Oke, begitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Kira-kira Mas Lambang siap ya kalau kita part 2 ya? Siap. Siap. Oke, salam juga buat keluarga Mas ya. Iya. Oh iya teman-teman, kita mau kasih syuting pas di depan rumah Mas Lambang. Jadi kita datang langsung dari Binjai langsung ke Medan ya. Iya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan bagikan ke seluruh medsos teman-teman ya. Oke Mas ya, Mas juga Iya. punya medsos kan? Ada, Mas. Oke, nanti di share pengalamannya biar Iya. lebih menarik Iya. ya, biar banyak yang tonton channel kita. Ya, sebagai berkembang. Saya dari wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.